semuanya, perkenalkan saya Triunita dari Prodi Administrasi Kesehatan Stika Sumber Waras. Di kesempatan ini saya ingin mempresentasikan mengenai 18 syarat penerapan K3 mata kuliah Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3. Syarat-syarat penerapan K3 di tempat kerja tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Tepatnya pada pasal 3 yang di dalamnya terdapat 18 syarat-syarat sebagai dasar analisa awal menciptakan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. Di antaranya sebagai berikut. 1. Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja. Tempat kerja yang aman adalah tempat kerja yang bebas dari kecelakaan. Jika tempat kerja masih terjadi kasus kecelakaan, baik kecil, sedang, atau berat, maka tempat kerja tersebut tidak dapat dikatakan tempat kerja yang aman. Dalam mencegah dan mengurangi kecelakaan, setiap orang harus mengambil tanggung jawabnya masing-masing, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari masyarakat. Keselamatan harus menjadi prioritas utama dan segala aktivitas dan lingkungan, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman untuk semua orang. 2. Mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran. Tempat kerja yang aman adalah tempat kerja yang bebas dari bahaya kebakaran. Jika di tempat kerja masih terjadi bahaya kebakaran, maka tempat kerja tersebut masih tergolong tidak aman. Mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran adalah serangkaian tindakan atau upaya untuk mencegah terjadinya kebakaran, mengurangi risiko kebakaran, dan memadamkan kebakaran jika terjadi. 3. Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan. Tempat kerja yang aman harus bebas dari bahaya peledakan. Semua potensi yang dapat meledak seperti bejana bertekanan, katel uap, tangki, dan sebagainya harus aman dioperasikan bebas dari peledak. 4. Memberi jalur evakuasi keadaan darurat. Salah satu persyaratan tempat kerja yang aman adalah terlindungnya pekerja dari kondisi bahaya atau keadaan darurat yang dapat mengancam jiwanya seperti kebakaran, kebocoran, gas beracun, peledakan, dan sebagainya. Tempat kerja yang aman akan menyediakan fasilitas penyelamatan dalam keadaan darurat seperti tangga darurat, jalur evakuasi, pintu darurat, dan sebagainya. Jika kita memasuki suatu bangunan dan perusahaan yang tidak menyediakan fasilitas tangkap darurat, berarti tempat kerja tersebut belum aman. 5. Memberi P3K kecelakaan kerja. Tempat kerja yang aman akan menyediakan fasilitas pertolongan pada kecelakaan seperti kotak P3K, tandu poster P3K, klinik, ambulan, dan sebagainya, tergantung tingkat bahayanya. Jika suatu tempat kerja tidak menyediakan fasilitas ini, maka tempat kerja tersebut belum tergolong aman. 6. Memberi APD, alat pelindung diri pada tenaga kerja. Penyediaan alat pelindung diri atau APD yang sesuai merupakan salah satu indikator tempat kerja yang aman. Semua pekerja dilengkapi dengan alat keselamatan kerja yang sesuai dengan pekerjaan yang sifat bahayanya. Jika kita masuk ke suatu tempat terjadi dan menemukan pekerja tanpa alat keselamatan yang memadai, maka tempat kerja tersebut belum tergolong sebagai tempat kerja yang aman. 7. Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyebaran suhu. Persyaratan ini berkaitan dengan keselamatan lingkungan yang aman dan sehat bagi pekerja dan lingkungan sekitarnya. Jika perusahaan masih mengeluarkan debu, gas uap, atau suara yang mengganggu lingkungan dan pekerja tersebut digolongkan sebagai perusahaan yang tidak aman. 8. Mencegah dan mengendalikan penyakit akibat kerja atau PAK. Salah satu indikator tempat kerja yang aman adalah penyakit akibat kerja. Jika ditemukan adanya gejala atau dampak suatu penyakit akibat kerja, tentu tempat kerja tersebut digolongkan sebagai tempat kerja yang tidak aman. 9. Penerapan yang cukup dan sesuai. Suatu tempat kerja yang aman harus memiliki penerangan yang baik dan sesuai dengan kebutuhan atau persyaratan menurut sifat dan jenis pekerjaannya. 10. Suhu dan kelembaban udara yang baik. Tempat kerja yang aman harus memenuhi persyaratan suhu lingkungan yang aman baik bagi pekerja, termasuk kelembaban udara. Penting untuk menjaga suhu dan kelembaban udara yang baik dalam ruang, kantor, atau area lainnya untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan. Beberapa cara untuk menjaga suhu dan kelembaban udara yang baik adalah dengan menggunakan pengatur suhu dan pengatur kelembaban, melakukan ventilasi yang cukup, dan menambahkan tanaman
menyediakan ventilasi yang cukup. Aspek ventilasi juga menjadi persyaratan ketiga yang penting, artinya tempat kerja yang tangkap, tidak ada sirkulasi udara, dapat mengakibatkan bahaya seperti kurangnya oksigen, akumulasi bahan berbahaya di udara, dan lainnya. 12. Memelihara kebersihan, kesehatan, dan ketertiban. Aspek keselamatan dan kesehatan kerja atau ketiga juga menganggap masalah kebersihan dan kerapian sebagai salah satu persyaratan. Jika tempat kerja berantakan, kantor, dan tidak tertata dengan baik, kemungkinan terjadinya kecelakaan seperti jatuh, terpeleset, tersandung, atau mengundang bahaya kebakaran. Untuk itu, syarat kebersihan dan keamanan juga perlu diperhatikan untuk mendapat predikat tempat kerja yang aman dan selamat. 13. Keserasian tenaga kerja, peralatan, lingkungan, cara kerja, dan proses pekerja. Aspek ergonomik juga menjadi persyaratan ketiga di tempat kerja. Untuk itu, tempat kerja yang aman harus menerapkan aspek ergonomik dalam merancang tempat kerja agar sesuai dengan anatomi pekerja dan dapat mengurangi kelelahan, cedera, atau penyakit akibat kerja. 14. Mengamankan dan memperlancar pengangkutan manusia, binatang, tanaman, dan barang. Kriteria keselamatan di tempat kerja juga menyangkut kegiatan transportasi barang, produk, atau manusia yang ada di tempat kerja. Banyak perusahaan yang menggunakan alat pengangkut berat untuk kebutuhan produksi. Ada juga pengangkut pekerja untuk tempat kerja dalam K3. Semuanya disyaratkan untuk dapat disebut mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan. Keselamatan bangunan dan konstruksi juga menjadi indikator tempat kerja yang aman dan selamat. Jika bangunan pabrik jorok, miring, mudah terbakar, dan lainnya, dapat digolongkan sebagai tempat kerja yang tidak aman dan selamat. Untuk itu perlu persyaratan tentang keselamatan konstruksi dan bangunan. 16. Mengamankan dan memperlancar bongkar muat, perlakuan, dan penyimpanan barang. Aspek bongkar muat juga menjadi persyaratan K3 di tempat kerja. Banyak pabrik atau tempat kerja yang menggunakan pergudangan, tetapi kondisinya tidak aman dan mengandung banyaknya bahaya. Untuk itu, salah satu kriteria tempat kerja yang aman dan selamat adalah mengelola kegiatan pergudangan dan bongkar muat. 17. Mencegah tekanan aliran listrik berbahaya. Keselamatan listrik juga menjadi indikator keselamatan di tempat kerja. Jika instalasi listrik tidak aman tanpa perlindungan atau kondisi peralatan listrik tidak aman, maka tempat kerja tersebut belum dapat dikatakan tempat kerja yang aman. 18. Menyesuaikan dan menyempurnakan keselamatan pekerjaan yang resikonya bertambah tinggi. Perkembangan teknologi juga menjadi perhatian dalam K3. Untuk itu, perusahaan atau ahli K3 harus selalu menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi, penggunaan peralatan baru, metode kerja baru, dan lainnya. Misalnya dengan menggunakan robot atau otomatis untuk berpengaruh terhadap keselamatan. Terima kasih, sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon